Assalamualaikum Pak An. Waalaikumsalam. Oh, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat pagi. Di kandang ini ya. Ini kapasitas berapa Pak An? Kapasitas 2000. Ini model kandangnya berjari. Jarak antar bawah atasnya ini 40 ya. Yang ini 35. Yang ini 35, Yang ini 40. yang ini 40. Jarak antar kandang. Sirkulasinya Ya, selamat siang semuanya. Ini dengan saya Aan. Alamat Kalisobong, Grogol, Sawu. Saya sudah beternak kurang lebih selama 2 tahun. Pertama itu ngutok sekitar 1000 ekor. Ngambilnya itu umur 7 hari karena ya tahunnya dari semuanya kan 7 hari dulu itu. Terus kendalanya waktu itu kan belum tahu tempatnya untuk ngutok itu seperti apa. Ada tempat kosong di rumah, ada rumah kosong itu kan digunakan sebagai tempat ngutok. Terus dari sirkulasinya kan kurang karena juga belum tahu, banyak yang mengalami snot. Maka dari itu terus ngutok yang kedua sekitar setelah umur 8 bulan produksi itu ngutok lagi umur 0 hari. Kan juga supaya lebih tahu umur 0 hari sama 7 hari itu lebih baik yang mana, terus lebih efisien yang mana. Ternyata lebih efisien yang 0 hari. Terus tempat ngutoknya pun diubah, bukan di tempat ngutok yang sebelumnya, tapi dipindah ke tempat yang lebih terbuka, sirkulasinya lebih terbuka. Terus dulu juga pernah mengalami kendala waktu umur ngutok kedua itu, waktu umur sekitar 1 bulan itu sering mengalami angka kematian yang cukup tinggi. Nah, setelah ditelusuri ternyata ngutok itu waktu memasukkan poyo tidak boleh selisih umurnya itu lebih dari 6 bulan. Nah, kan dulu saya memasukkan yang kedua itu sekitar 8 bulanan. Jadi salah satu ada yang mengalami kekalahan secara imunitasnya. Nah, maka dari itu setelah ngutok yang ketiga ini, saya ngutok lagi sekitar 1 bulan setelahnya, supaya tidak terjadi angka kematian yang seperti tadi. Lalu gini, ada pertanyaan Pak An. Ya. Di sekitar kita kan juga banyak peternak ya. Kebanyakan ada yang siap telur, ada yang 0 hari seperti Anda. Itu kalau Anda rasakan perbedaan antara remaja dan 0 hari itu di mana, Pak? Kalau menurut saya perbedaannya ya dari segi kualitasnya kan bisa kita jaga sendiri, mulai dari pakan, minum, terus dari kebersihan kan bisa kita tentukan sendiri kalau ngutok sendiri. Kalau remaja kan nggak tahu, taunya sudah sebesar itu. Terus katanya kok banyak yang mengeluh ngambil remaja produksinya molor. Nah, kalau saya sendiri mengalami ngutok sendiri itu paling cepat itu umur 34 itu sudah mulai bertelur. Untuk mencapai fase puncak itu dari mulai bertelur awal itu butuh waktu berapa hari kira-kira pengalaman Anda? Mulai dari bertelur awal sampai waktu puncak itu sekitar 10 sampai 15-an hari. Dari awal produksi ya? Itu mulai bertelur mencapai itu. berapa persen sudah? Itu mencapai, kalau saya mengalami itu sampai 90%. 90%. Sudah 90%. Ya. Terus begini Pak An. Banyak sekali ya peternak di masa sulit seperti bulan Suro ini gulung tikar, mulai telurnya tidak terdistribusi, tidak ada yang bakulnya tidak ngambil, harganya jatuh atau biaya pakannya tinggi.
Kalau model yang Anda ikuti ini jenis ternaknya, terus lalu selisihnya dengan biaya pakan terendah berapa Pak? Kalau saya ini ya kan ada yang menangani masalah telur, kan ada lah yang menangani pihaknya. Ya saya serahkan sama pihak tersebut. Terus dari pakan kan juga ada fasilitas dari situ, maka saya serahkan juga. Tinggal dari saya ini manajemen pengolahan kandangnya saja. Yang penting kan ada pakan, terus puyuh sehat kalau menurut saya. Nanti masalah harga itu kan mengikuti dari jumlah telur yang kita hasilkan. Kalau jumlah telur yang kita hasilkan banyak, nanti keuntungan pun juga semakin meningkat. Ya. Kira-kira biaya pokok untuk membuat satu butir kalau di jenengan berapa? Ada yang 120, ada yang 125, ada yang jenis sudah tua umurnya itu 140. Itu untuk produksi di jenengan di kisaran berapa untuk biaya per butir? Kalau biaya per butir itu 125 sampai 130. Normal ya. Normal. Sehingga dengan kasus harga jatuh seperti ini sebenarnya aman tidak? Sebenarnya kalau saya masih aman, Pak. Tidak amin ya. Tidak. Itu yang kita cari. Terus begini Pak An. Teknik berternaknya ini cara apa yang dilakukan? Contohnya untuk menjaga kesehatan dan macam-macam itu pakai apa kira-kira? Kalau dari saya mungkin ya yang penting kebersihan. Kalau kok tempat atau kandangnya itu bersih, yang saya yakini ya virus itu nggak akan ada kalau kita rajin membersihkan setiap hari. Kalau dari segi obat-obatan ya saya hanya menggunakan bio itu saja. Sama jamu ya? Sama jamu, kalau itu pun juga jarang jamu. Saya makanya cuma pas waktu dingin atau pas agak ada virus-virus seperti itu. Kan ada banyak yang ayamnya mati, terus ternak-ternaknya ada yang mati. Nah itu saya baru pakai jamu untuk itu menangkal virus-virus itu. Iya. Ada pernah nggak tahu vaksin untuk puyuh, tahu nggak obat-obatan untuk puyuh? Kalau setahu saya itu belum ada vaksin untuk puyuh. Adanya cuma milik ayam. Anda pernah menggunakan nggak itu obat-obatan? Kalau obat-obatan saya dulu pernah pakai yang herbal. Enggak, artinya proses kimianya ada nggak di puyuh? Dari 0 hari itu pernah pakai kimia atau tidak? Kalau kimia enggak. Ya. Selama ini kan kita berkumpul dalam satu komunitas, saling belajar bareng, saling evaluasi. Bahkan banyak yang uji coba termasuk kandang, termasuk uji coba pakan, dan akhirnya itu menjadi temuan bersama. Menurut Anda ke depan itu kita seharusnya seperti apa sebagai komunitas usaha bersama? Ya kalau menurut saya kalau bisa itu disolidkan lagi, kan ada mungkin yang 2-3 ingin bergerak lebih maju, ada yang sebagian masih stagnan. Nah kita kalau bisa itu kita solidkan lagi, kita melangkah bersama, biar nanti kan ke depannya harapan kita kan juga ingin besar sama-sama. Mungkin yang dimaksud besar kan ya ternaknya yang besar. Oke. Terus kalau gitu Pak An, sampai sekarang berjalan sudah hampir 2 tahun ya. Sampai orang tua Anda sendiri juga beternak, akhirnya sama-sama jalan. Kalau dari segi hasil, menurut Anda itu ada nggak hasilnya yang bisa dirasakan di ternak ini? Kalau hasilnya itu jelas pasti ada, Pak. Tapi kan ya tergantung dari orangnya, kan ada yang bilang nggak ada hasilnya, itu tergantung dari manajemen. Kan kebanyakan kalau orang-orang itu manajemennya ada yang amburadul, mungkin dapat uang langsung dibelanjakan kebutuhan yang ada, terus dapat uang lagi dibelanjakan lagi. Nah mungkin kalau menurut saya kalau bisa ya sebagian atau seberapalah disisihkan, mungkin untuk kebutuhan nanti kalau ada, mungkin contohnya dari teman kita ada yang terkena virus terus ada aratan seperti itu, mungkin untuk
biaya tak terduga. Berarti fungsi manajemen dalam budidaya ternak itu sangat penting ya? Ya sangat penting sekali. Ya, karena dengan begitu Anda tahu ternyata biaya pokok produksi sekian, marginnya sekian, hasilnya sekian, dan tahu penggunaan keuangan untuk apa kan itu. Iya. Ya. Oke, Pak An, terima kasih dan semoga usahanya tambah lancar. Ya, untuk para sedulur semuanya, jaga semangat, berternaklah dengan pengetahuan, pelajari manajemen, mulai dari yang terkecil. Karena semua pohon yang tumbuh besar berawal dari biji yang sangat kecil. Salam ternak.